Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita baca saja langsung ayatnya, saudara, yang Mazmur pasal 23 di ayatnya yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat ini, Mazmur 23 di ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Mazmur 23 ayat yang keempat, memang kita fokusnya bicara tentang gada dan tongkat. Tuhan itu menjadi gada dan tongkat daripada kehidupan Daud. Tapi tentu saja ayat yang keempat itu tidak bisa lepas dari konteks Mazmur 23 ayat yang ke-1. Ini kan ada 6 ayat, saudara ya. Semuanya berkaitan dengan ayat yang ke-1. Di mana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ayat ke-1, ya, takkan kekurangan aku. The Lord my shepherd, I shall not want, kata bahasa Inggris. Mari kita posisikan Tuhan itu jadi gembala. Kalau Tuhan tidak kita tempatkan sebagai gembala, Tuhan gak bisa jadi gada dan tongkat dalam hidup kita. Maksud saya, harus katakan dulu ayat 1 karena konteks 4 gak boleh lepas, berkaitan. Seperti kayak mata rantai gak bisa putus. Ayat 4 dengan 1 konteksnya tetap sama. Posisikanlah Tuhan, tempatkan Tuhan jadi gembala dalam hidup kita. Apa itu gembala? Yang memimpin hidup kita, yang membimbing, yang menasehati, yang menuntun hidup kita, yang menguasai hidup kita. Pokoknya kita nurut apa kata gembala. The Lord is my shepherd. Dia gembala kita. Makanya Daud berkata apa? I shall not want. Takkan miskin aku. Terjemahan Indonesia katakan takkan kekurangan aku. Bahkan beberapa hari yang lalu dalam doa puasa, saya sempat menerima rema dari Mazmur 23 yang ke-1. Mendapatkan sebuah pewahyuan baru dari ayat 1 ini. Ayat ini memang keseringan kita baca. Mazmur 23 ayat 1 ini kan, ayat 1 sampai 6 tentunya, ini kan sejak 3000 tahun yang lalu ceritanya ditulis oleh Daud. Daudnya sudah mati, yang menyanyikan, yang diilhami Tuhan, menyanyikan, menuliskan Mazmur 23 ayat 1, orangnya sudah tidak ada. Sejak 3000 tahun yang lalu, orangnya udah mati. Mazmur ini dinyanyikan 3000 tahun yang lalu. Tapi aneh, sampai hari ini Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, jadi gada, jadi tongkat, tetap bergema di hati nurani orang percaya, domba-dombanya, umatnya sampai hari ini. Mazmur ini tetap dibacakan, firman Allah ini, Mazmur 23:1 terus di-sharingkan, tidak berhenti, terus dibagikan. Sampai pagi ini pun tetap hamba Tuhan Yohanes namanya membagikan sama saudara. Padahal firman Allah ini, nyanyian Mazmur ini dinyanyikan, ditulis, dikarang sama Daud oleh ilham Roh Kudus tentunya 3000 tahun yang lalu, saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan miskin aku, takkan kekurangan aku. Yang saya tangkap dalam doa puasa beberapa hari yang lalu, takkan kekurangan aku, I shall not want, takkan miskin aku. Aku tidak minta apa-apa lagi sama Tuhan. Aku tidak perlu minta apapun lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sudah cukup menjadi bagian bagiku yang terbaik, yang terpenting dalam hidupku. Kalau banyak anak Tuhan masih kekurangan damai, maaf kata saya, kekurangan uang dalam hidupnya, kekurangan kemajuan, kekurangan ketenangan, kekurangan kesuksesan, kekurangan bahagia, kekurangan banyak hal dalam hidupnya. Pertanyaan saya satu dan sederhana. Anda ini sebagai kawanan domba-dombanya Tuhan, Anda menempatkan Tuhan sebagai apa? Anda menempatkan Tuhan posisinya apa dalam hidupmu? Kekurangan dia sebagai penyembuh waktu sakit. Anda bisa katakan dia, makanya saya dapatkan ini.
Aku tidak minta apapun lagi. Karena dia bagian yang sudah cukup bagiku. Tidak pernah kekurangan. Dia Jehovah Nisi buat kita. Panji-panji perlindungan keselamatan kita. Dia Jehovah Rafa buat kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia El Shaddai, dia yang berkuasa. Nah persoalannya ada tempatkan dia sebagai apa nih pagi ini dalam hidup saudara. Saya percaya kalau konteks ayat ini kita ikuti, Anda dan saya posisikan dia sebagai gembala dalam hidup kita. Yang nuntun kita tiap hari, yang membimbing kita setiap hari, yang kasih nasihat kepada kita tiap hari. Dan kita taati nasihatnya. Itu namanya baru kita menjadikan Tuhan jadi gembala. Apapun kata Tuhan, suara Tuhan, tegurannya keras. Terima kasih buat teguranmu, tidak ada pemberontakan. Itu baru jadi gembala. Saya yakin kalau kita meskipun ditegur keras oleh gembala kita itu firman Allah. Itulah Tuhan sendiri. Anda bisa lembutkan hati terima tegurannya. Itu namanya baru cocok pas kita jadikan dia jadi gembala dalam kehidupan kita. Maka baru kita ngalami seperti Daud. Aku udah butuh apa-apa lagi. Dia udah jadi gembala. Aku udah perlu minta apa-apa lagi. I shall not want. Aku tidak kekurangan lagi. Aku tidak kekurangan kemajuan. Aku tidak kekurangan damai. Aku tidak kekurangan kesembuhan. Aku tidak kekurangan kesempatan. Aku tidak kekurangan kesuksesan. Aku tidak perlu apa lagi. Dia sudah menjadi bagian dalam hidupku. Sudahkah pagi ini saya mau ingatkan. Dia sudah jadi gembala dalam kehidupan kita. Ternyata posisi Tuhan jadi gembala itu sangat penting. Membuat kita I shall not want. Nah, udah gak butuh minta apa lagi. Semua jawaban kebutuhan hidup kita ada pada dia. Itu loh saudara. Semua kebutuhan kita apa pagi ini? Keperluan kita. Anda gak usah minta lagi, tidak kurang. Dia sediakan. Karena Anda mau dituntun. Pagi ini kita mau dinasehatin. Kita mau dibimbing oleh gembala kita. Posisikan dia sebagai gembala agung kita. Nah, kalau itu terjadi sebagai gembala, turun di ayat yang keempat, saya baca ulang sekali lagi ya. Baru kita ngalami ini, meskipun berjalan, sekalipun aku berjalan dikatakan dalam lembah kekelaman. Kita sering belajar tentang lembah kekelaman. Satu tempat lembah yang di bawah, yang memang gelap, tidak ada terang, tidak ada harapan. Lembah kekelaman itu bicara lembah tangisan, lembah air mata. The weeping of valley, lembah air mata. Tidak ada senangnya, banyak air mata. Terang matahari gak bisa masuk. Bukit-bukit yang tinggi menutupi. Gelap terus, lembah tangisan. Tapi Daud berkata, sekalipun diizinkan Tuhan dibawa lewat lembah kekelaman, lembah tangisan, lembah air mata, menakutkan bagi orang lain, membuat orang jadi bimbang, membuat orang jadi kehilangan percaya, orang jadi gemetar dan takut. Tapi Daud berkata apa? Aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut lewat lembah tangisan air mata? Atau sama dengan istilah lembah baka yang saya ajarkan beberapa hari yang lalu. Lembah baka itu lembah yang mengerikan, lembah kematian. Banyak ancaman di sana. Tapi jelas Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Nah ini kita belajar, sebab engkau besertaku. Kemudian ada kalimat berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekarang dengan cepat saya akan bawa saudara tentang gada dan tongkat. Itu yang menyertai kita, ini yang menghibur kita. Seorang gembala, saya terangkan begini background gitu ya. Seorang gembala ketika dia menggembalakan kambing dombanya pada zaman dahulu, itu biasanya umumnya punya 3 alat utama dalam menggembalakan. Dalam prinsip penggembalaan ada 3 alat. Yang pertama adalah umban atau ketepel. Atau bahasa Alkitab pengali-ali. Tali yang panjang dari kulit. Lalu ada kalapnya di situ untuk anu batunya dilemparkan. Itu umban atau disebut pengali-ali. Nah yang pengali-ali ini sebetulnya jarang dipakai saudara ya. Yang sering dipakai adalah tongkat sama gada. Ada kemudian bicara tentang tongkat. Alat kedua namanya adalah tongkat. Modelnya seperti itu. Ada
belokannya di bagian atasnya. Tongkat ini staff, istilahnya sering kita lihat di kalender-kalender Yesus sebagai gembala, bawa domba. Tongkatnya Yesus itu ada belokannya gitu, muter di atasnya. Makanya disebutnya staff, tongkatnya belok. Lalu yang ketiga adalah gada. Nah, gada itu seperti tongkat pemukul bisbol dari kayu bahannya. Seperti tongkat pemukul bola kasti, ujungnya kecil, ujung di bawah kecil, di ujung atasnya membesar. Itu gada. Nah, gembala zaman dulu ketika menggembalakan kambing domba selalu punya 3 alat ini. Ada umban, ketapel, pangali-ali, kedua tongkat, ketiga gada. Saya mau tunjukkan sedikit gambar berikutnya. Daud ketika kalahkan Goliat, dia menggunakan ketapel, pakai umban, pangali-ali. Alat yang pertama, umban atau ketapel ini jarang dipakai. Memang gembala kebanyakan bawa, terbukti Daud kemana-mana. Daud ini kan ceritanya sejak masa remaja dia gembala kambing domba. Kemana-mana dia bawa 3 alat ini. Dia pasti bawa pengali-ali, dia bawa ketapel. Satu kali, ini memang jarang dipakai, hanya pada kasus-kasus khusus, pada masalah-masalah tertentulah seorang gembala pakai ketapel. Kasus khusus misalnya Daud lawan Goliat. Ini senjata jarak jauh. Kemudian berkembang jadi panah kan, berkembang jadi tembak, pistol, senjata itu kan. Ini senjata jarak jauh ceritanya. Jarang dipakai. Kasus tertentu hadapi musuh jarak jauh, musuh yang kuat raksasa Goliat. Daud tidak pakai gada. Daud tidak pakai tongkatnya, lehernya Goliat dikait, bisa kalah dia. Daud pakai alat khusus, namanya ketapelnya, umbannya, pengali-ali. Jarang dipakai, tapi waktu khusus dipakai juga sama Daud. Nah, yang biasa dipakai menggembalakan kambing domba itu tongkat. Dalam penggembalaan, tongkat itu selalu berurusan sama domba. Staff, ada belokannya di atas. Untuk apa ini tongkat? Salah satu gunanya adalah menghitung domba. Pada waktu gembala mengeluarkan domba, saya cerita background dulu supaya Anda paham. Domba dikait lehernya, 1 keluar, dihitung. Kalau dombanya 100, maka dihitung, ditarik lehernya, dikait lehernya, 1, 2, 3, terus 100. Nanti begitu pulang dari makan rumput di padang rumput, pulang masuk ke kandang, hitung lagi gembalanya, dikait lehernya, 1, 2. Jadi tongkat ini selalu berurusan dengan domba. Tuhan gembala kita itu kawanan dombanya. Domba-domba kawanan domba alam. Tuhan akan selalu pakai tongkat untuk dombanya. Nah, kedua saya terangkan dulu. Erat itulah gada. Nah, gada itu ada hubungannya juga dengan domba dalam penggembalaan. Ada 2. Tongkat, lalu kemudian erat itulah gada. Untuk apa gada? Gada yang bentuknya kayak pemukul bola kasti atau pemukul bisbol. Ini bukan untuk gebukin domba, saudara ya. Ini bukan untuk pukulin kepalanya domba biar kapok. Tak, bukan. Tapi fungsi daripada gada adalah untuk membuka hutan, buka jalan. Kalau lewatin ada pohon-pohon semak, nah itu dipukul, tak untuk membuka jalan. Supaya domba bisa lewat, tidak kena duri. Makanya ada duri pun dipukul. Bahkan gada fungsinya adalah kalau di depan ada kalajengking, hantam pakai gada. Ada ular berbisa, hantam kepalanya pakai gada. Bahkan kalau ada singa, kata Alkitab, dengan gada dia pukul itu singa. Ada beruang, ada serigala, ada binatang-binatang buas yang lain. Daud menghadapinya dipukulnya pakai gada. Sebagai pembuka jalan, tetapi juga untuk menghadapi binatang buas yang mengancam, membahayakan domba-domba yang digembalakan oleh gembala. Dia bawa yang namanya gada dan bawa tongkat. Nah, mari lihat di dalam ayat pasal 23, di ayat yang keempat tentang gada dan tongkat ini. Perhatikan baik-baik, saya baca kembali dari awal supaya tidak terputus ini ayat. Dibilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Perhatikan baik-baik kalimat ini, gadamu dan tongkatmu.
M-nya huruf besar. Baik untuk gadamu M-nya huruf besar, untuk kata tongkatmu juga huruf besar. Artinya gadamu dan tongkatmu ini bukan gadanya manusia, bukan tongkatnya manusia. Ini mu-nya huruf besar, berarti gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Ini kan arti secara rohani. Bahwa Tuhan itu gembala kita, kita kawanan dombanya. Nah, gembala untuk kita dombanya, Tuhan itu berikan kepada kita dua alat, gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Pantesan kalimat dikatakan adalah gadamu huruf besar, tongkatmu huruf besar. Karena ini gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Dikatakan yang menghibur aku. Perhatikan gambar berikutnya saudara ya. Perhatikan kalimat ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tidak berkata gadamu Tuhan yang menghibur aku. Daud juga tidak berkata tongkatmu ya Tuhan yang menghibur aku. Dua alatnya jadi satu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi bukan salah satu, tapi dua-duanya sepasang. Dan urut-urutannya menarik. Gada dulu baru tongkat. Anda nggak bisa minta sama Tuhan. Enggak deh Tuhan, tongkat saja saya mau sebagai domba-dombamu. Nggak bisa. Tuhan kasih sama kita. Anda kalau ingin Tuhan berurusan sama kita, kita dikasih tongkatnya. Anda harus terima dulu gadanya dulu. Gada dulu baru tongkat, gitu ceritanya. Urut-urutannya bukan kebetulan. Makanya dua alat ini yang Daud katakan itulah yang menghibur aku. Kenapa mesti dua? Kenapa bukan cuma gada saja? Nggak bisa. Kalau cuma satu, misalnya gada saja, tongkat saja. Anda lihat gambar yang di bawah itu. Itu orang naik perahu kecil. Itu orang naik kano yang kecil. Seandainya orang mendayung kano atau mendayung perahu yang kecil, dia mendayungnya cuma satu saja, kiri, 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 kiri. Ya perahunya itu akan muter ke kiri, nggak pernah bisa maju. Cuman di tempat mau 1 jam, mau 2 jam, itu perahu cuman muter di tempat situ saja, nggak kemana-mana. Seharian tetap di situ. Kenapa? Ya cuman satu kiri terus, harusnya satu kiri, satu kanan, 2 kiri, 2 kanan. Ya 3 kiri, 3 kanan. Baru perahu itu maju cepat ke depan. 3 kiri, 3 kanan, dia maju. Tapi kalau dia cuman kanan, 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 dia muter kayak jarum jam, muter ke kanan terus. Nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Nggak dewasa-dewasa rohani. Nggak pernah matang rohani kita. Tidak pernah iman kita, rohani kita mengalami pertumbuhan. Nggak sehat pertumbuhannya, kenapa? Ya cuman satu Anda mau. Anda nggak bisa minta sama Tuhan, Tuhan saya sebagai domba-dombamu, sebagai anakmu, saya nggak mau gada Tuhan. Saya cuma mau tongkat saja Tuhan. Tuhan tidak akan kasih. Karena Tuhan tahu hidup imanmu tidak akan bertumbuh. Rohani kita tidak akan mengalami namanya peningkatan next level. Kita akan tetap jadi kanak-kanak rohani, jadi anak Tuhan yang cuma manja taunya nangis saja. Makanya Daud berkata, gada dulu gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pertanyaan saya, kenapa? Kita sudah jadi anak Tuhan mungkin tahun-tahunan, berpuluh-puluh tahun. Ini penting loh pertanyaan dalam keseharian kita. Tapi kenapa seringkali kita tidak merasakan penghiburan dari Tuhan? Saya ulang sekali lagi, kenapa gitu loh kita jadi anak Tuhan sudah begitu lama. Jadi kawanan domba ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Tetapi kita merasa gini, kok saya nggak merasakan penghiburan dari Tuhan, ada apa? Saya mau tunjukkan, kenapa kita tidak mengalami penghiburan dari Tuhan. Karena seringkali kita maunya cuman tongkat. Akhirnya kita malah nggak dapat. Gini loh saudara ya. Tongkat yang saya katakan dari tongkatmu, gadamu dan tongkatmu. Saya ngomong dari tongkat dulu. Karena seringkali ini yang kita mau kan. Tongkat dalam konteks penggembalaan, Tuhan gembalakan kita. Tongkat itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jangan lupa saudara ya. Atau kedua, tongkat ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Jadi ada dua perkara. Tongkatnya Tuhan itu bagi kita domba-dombanya. Yang pertama bicara tentang pemeliharaannya Tuhan. Yang kedua, tongkat itu bicara tentang penyertaannya. Musa
itu pernah ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami jalan dari padang gurun ini. Bagi Musa, di padang gurun gak apa-apa. Meskipun padang gurun itu keras. Padang gurun banyak tantangannya. Padang gurun kehidupan yang tidak nyaman, orang gak mau di padang gurun. Tapi bagi Musa dia paham, gak apa-apa Tuhan. Kami lebih baik di padang gurun ini. Yang penting Tuhan tetap beserta dengan kami. Karena Musa ngerti, meskipun di padang gurun, kalau Tuhan beserta, tetap terpelihara. Ada padang gurun, gunung batu bisa keluar air. Mereka masih bisa makan karena ada penyertaan Tuhan. Makanya Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 31b dia berkata begini. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat lawan kita? Ada tahu jawabannya apa? Enggak ada yang bisa lawan kita. Itu jika Tuhan beserta dengan kita di pihak kita. Kebalikannya, kalau Tuhan tidak di pihak kita, semua bisa lawan kita. Semua bisa kalahkan kita. Semua bisa hancurkan kita. Ada ingat baik-baik. Tongkat ini yang seringkali kita minta, itu bicara pemeliharaannya, bicara penyertaannya. Kalau Anda berdoa begini, Tuhan saya sakit hari ini, sembuhkan saya Tuhan. Itu tongkatnya Tuhan. Anda mau itu kan? Tuhan, tokoku hari-hari ini lagi sepi, kirimkan pembeli Tuhan. Atau Anda mulai kehilangan langganan. Ada kompetitor baru, buka usaha dagang yang sama dengan Anda. Di kota saudara, lebih besar lagi. Ada mulai galau, ada mulai cemas, ada mulai bimbang. Langgananmu biasanya datang belinya sama saudara. Sekarang belinya di yang sebelah sana lebih besar. Ada mulai kehilangan langganan. Ada mulai berdoa, Tuhan kirimkan langganan yang baru. Itu tongkat. Sembuhkan anakku yang sakit. Tuhan, aku butuh uang Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan saya sharing, mengajar sama saya, menasihi saya. Saya kalau berdoa dia katakan, kayak orang ngomong, Tuhan saya butuh uang hari ini. Tuhan saya mau pergi ke Surabaya hari ini. Kayak orang ngomong sama sesama, sahabat. Itu tongkat loh saudara. Tuhan saya butuh untuk uang kuliah anak saya Tuhan. Berkati saya Tuhan, itu tongkat. Semua termasuk saya butuh uluran tongkatnya Tuhan. Dalam penggembalaan, Tuhan kasih tongkatnya memang. Tapi kenapa kita gak ngalami? Itu pertanyaan saya. Udah puluhan tahun jadi anak Tuhan, tapi gak ngalami tongkatnya Tuhan. Yang kita mintakan tongkat yang menghibur kita. Iya saudara ya. Kita berdoa untuk papa kita, Tuhan jamah papa saya supaya bertobat. Itu tongkat juga. Apapun yang Anda minta menjadi kebutuhan saudara, keperluan saudara, itu tongkat. Nah yang kedua saya tunjukkan. Nah ini harusnya prosesnya kan gada dulu baru tongkat. Gak bisa kita ngalami tongkat. Tuhan gak akan ulurkan tongkatnya sama kita sebelum ada terima gadanya dulu. Gada dalam konteks penggembalaan itu bicara tentang apa? Bicara tentang disiplin. Bicara ketaatan, bicara disiplin. Tuhan itu disiplin. Menurut saya, ini menurut saya sih, bisa salah juga. Tapi menurut saya, salah satu negara yang gak disiplin ya Indonesia ya, dibandingkan negara lain. Apalagi akhir-akhir ini gak ada disiplin. Orang ngomong seenaknya, orang bisa ngomong yang gak bener gitu ya. Ngancam orang lain, masih berkeliaran, gak ditangkap. Orang bisa ngomong sesukanya, kepala negara bisa dihina, semua bisa diomongin jelek sama dia, berkeliaran tetap bebas. Menurut saya, bahaya negara kalau gak disiplin menurut saya. Karena kalau saya pelajari firman, disiplin itu mesti ada. Apalagi ngomong negara, gereja yang lokal kecil saja, gereja yang menggembalakan, ada disiplin. Ada waktunya ibadah, ada selesai ibadah. Ada waktunya pujian berapa puluh menit. Ada waktunya firman berapa menit. Itu kan disiplin. Karena kita masih hidup di dunia. Walaupun kadang-kadang masih lebih waktu, masih dikompromi karena Tuhan bekerja. Tidak saklek juga. Tapi ada rambu disiplin dalam sebuah gereja, dalam ibadah. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat penggembalaan kami. Saya pun ajarkan harus disiplin, ada disiplin. Gak bisa seenaknya gereja saja lokal yang hanya
belum sampai ribuan kami. Itu pun harus ada disiplin. Kalau nggak ada disiplin, bahaya juga gereja itu akan hancur. Apalagi negara nggak ada disiplin. Ya, orang jalan di jalan raya seenaknya. Harusnya satu arah ke depan sana. Orang dari sana jalan seenaknya. Becak bisa jalan, mobil bisa jalan, tabrakan kacau balau. Kenapa bisa berantakan? Ya nggak disiplin semuanya. Kalau 1, 2 orang 10 nggak disiplin, semuanya ikut-ikut nggak disiplin. Saya mau katakan betapa pentingnya namanya ketaatan, betapa pentingnya kata disiplin. Dari kata disiplin muncul kata disciples, murid. Bagaimana jadi murid? Disiplin nggak bisa, nggak akan ada murid. Bagaimana kita jadi murid Tuhan? Disiplin itu penting loh saudara. Makanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan gembala kita kawanan domba harus disiplin. Kalau kita nggak disiplin nggak bisa saudara. Anda mau tongkatnya Tuhan. Makanya saya ulang sekali lagi, kenapa kita sudah tahun-tahunan? Deta, kenapa saya jadi orang Kristen udah lama? Puluhan tahun saya jadi orang Kristen. Kok saya nggak merasakan penghiburan dari Tuhan? Tongkatnya Tuhan, kok nggak saya rasakan? Doa-doa saya kok belum dijawab ya? Masalah saya kok belum dikasih jalan keluar ya? Kok saya belum dapat berkat ya? Kok saya belum mengalami mujizat? Itu semua bicara tongkatnya Tuhan. Kenapa kita nggak mengalami tongkatnya Tuhan, penghiburan itu? Gadanya Anda nggak mau terima. Gadanya disiplinnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Gada ini pembuka jalan loh. Ketika Anda taat, disiplin pada perintah-perintahnya Tuhan, maka gada ini pembuka jalan untuk Anda ngalami tongkatnya Tuhan. Anda ngalami penghiburan tongkatnya Tuhan. Doa kita dikabulkan. Pembuka jalannya apa? Hidup disiplin taat. Disiplin apa? Sebentar kita belajar. Pembuka jalan gada ini. Ya, penghalang-penghalangnya, penyumbat-penyumbatnya itu dihajar, digebuk sama disiplin. Bak, copot penyumbatnya, mengalir berkatnya. Kan gitu saudara. Penghalangnya semua yang ada. Kemarin saya katakan dalam ibadah raya pagi dan sore. Itu muncul saudara tentang yang namanya perempuan pendarahan. Ketika jamah ujung jubahnya Yesus itu mengalir tenaga, keluar tenaga dari diriku. Tahukah bahasa aslinya? Tenaga itu ternyata saya pelajari, itu setrum listrik yang keluar. Tapi kenapa cuman perempuan ini yang mengalami tenaga, mengalami yang namanya aliran listrik? Kan ribuan banyak orang sentuh kok tidak ngalami. Seperti kabel. Kita pegang tidak kesetrum karena ada pembungkusnya. Hati kita ini ada pembungkusnya. Banyak topengnya, banyak intriknya, banyak politisnya, banyak dendamnya. Makanya kuasa Tuhan gak bisa mengalir sama kita. Gak ngalami penghiburan Tuhan. Gak ada ketaatannya. Gak ada percayanya selubung. Layernya terlalu banyak. Harusnya datang sama Tuhan. Itu seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini. Hatinya istilahnya itu naked heart, terbuka, telanjang hatinya, polos jujur. Makanya tenaga listrik itu mengalir sama dia, langsung jadi sembuh dia. Saya diberkati dengan pewahyuan ini. Makanya pagi ini pun saya katakan kembali sama saudara, kenapa kita gak mengalami pertolongan? Hati kita terlalu banyak selubung, layarnya mesti dibuka, bungkusnya kabel dibuka. Supaya aliran kuasa tongkatnya Tuhan Anda bisa alami. Tidak usah banyak intrik sama Tuhan. Tidak aja banyak politis. Macam-macam hal dibuka. Datang dengan hati yang polos. Pagi ini pun kalau ada datang dengan hati yang polos, Tuhan masih jamah saudara. Ada banyak macam-macam disiplin. Dengan waktu yang terbatas saya coba bagi. Yang pertama disiplin dalam doa. Disiplin artinya konsisten. Contohnya Ayub. Dengan cepat ya. Ayub 1 ayat 3 dan 5 loncat. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan seterusnya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di negeri timur tengah sana, di sebelah timur tengah sana, Ayub orang terkaya. Bos nomor 1, terkaya nomor 1, konglomerat nomor 1 Ayub.
di Timur Tengah, negeri sebelah timur. Terkaya dia. Kenapa dia bisa dapat berkat Tuhan yang luar biasa? Kita ketemu di ayat yang kelima. Kenapa dia mengalami berkat dalam hidupnya? Ayub itu konsisten urusan doa. Saya baca ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Pagi-pagi kayak kita, Ayub sudah bangun. Anda uangnya sudah banyakkah hari ini? Sudah sukses? Doanya gak boleh dikurangi. Worship, penyembahan, pujianmu tidak boleh dikurangi. Meskipun uangmu udah banyak, doanya gak boleh hilang. Ayub sudah sukses, penyembahannya gak hilang. Sama dengan Abraham. Dia bisnis dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dia selalu di tempat persinggahan membangun mezbah. Mezbah bicara doa kepada Tuhan. Rahasia hidupnya Ayub, rahasia hidupnya Abraham, selalu membangun mezbah, bangun pagi-pagi. Makanya mau susah bangun mezbah, lagi lelah, kerja itu bisa capek. Pelayanan pun kayak saya pun bisa capek. Manusia masa gak capek, saudara. Tapi doa gak boleh hilang setiap hari. Ingat pesan saya. Uangmu sudah banyak, bisnismu bagus, besar sekarang. Doa mezbah penyembahanmu tidak boleh hilang. Lihat Ayub. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub itu tiap pagi konsisten. Jangan begini, satu hari berdoa, 3 jam saya berdoa Pak. Habis gitu besoknya enggak, nanti 3 bulan lagi Anda baru berdoa ya. Percuma model begitu saudara ya. Atau hari ini doanya 3 jam, nanti 1 tahun lagi baru berdoa. Bukan begitu hidup dalam doa. Konsisten, pagi ini kita doa, besok lagi kita doa. Bahkan pagi ini berdoa, malam kita kembali doa. Mezbah itu gak boleh hilang. Karena itu rahasia hidup kita mengalami uluran tangan Tuhan. Doa itu bagian disiplin. Makanya 1 Tesalonika ya, pasal 5 ayat 17 kalau gak salah, ayat yang terpendek, tetaplah berdoa. Itu Tuhan katakan loh. Itu firman katakan. Tetaplah berdoa. Kalimat ayat firman adalah terpendek, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Terpendek. Tapi itu disuruh disiplin. Tetap berdoa maksudnya hari ini berdoa, besok berdoa, terus konsisten. Jangan sekarang, minggu depan baru berdoa lagi. Tiru Abraham, tiru Ayub. Sudah sukses, tetap berdoa. Sudah diberkati, tetap berdoa. Doa itu yang membuat Anda sukses. Doa itu yang membuat Anda dalam perlindungan Tuhan. Daniel itu orang yang berdoa pagi, siang, malam. Seperti yang biasa dilakukan. Berarti dia disiplin dalam doa. Saudara, disiplin yang pertama yang kita kerjakan, hiduplah dalam doa. Saya katakan kemarin, mendengar firman, Anda dengar dari orang, dari saya. Tapi doa, engkau langsung dengan Tuhan. Beda loh saudara ya. Mendengar firman, Anda dengar dari orang lain. Perenungan orang lain. Berkat pewahyuan dari orang lain, Anda dengar dari orang lain. Tapi berdoa, itu langsung dengan Tuhan. Doa itu penting. Doa itunya, doa Daniel itu melindungi dia. Anda gak sadar, selama ini Anda aman bersama keluargamu. Tetap sehat. Ya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Itu karena doa. Saya memang pernah sakit. Saya sekali masuk rumah sakit. Memang saya hampir mati. Jantung saya sudah mau putus kan waktu itu. Tapi sakit yang lain saya gak pernah. Ya, keluarga kami selain saya, dah ada yang masuk rumah sakit dari kecil. Saya percaya itu karena doa. Saya tiap hari loh datang sama saudara. Kapan saya sakit? Iya, bukan saya minta loh saudara ya. Tapi saya tahu itu karena kuasa doa. Kuasa doa itu melindungi. Ketika gak sadar, sebetulnya ada banyak bencana setan mengancam kita. Tapi kuasa doa itu memproteksi kita.
memproteksi, menyembuhkan kita, menolong kita, memberkati kita. Sampai urusan anak-anak kita, Tuhan juga backup. Kalau anakmu udah terpisah jauh dari engkau, siapa yang melindungi dia? Kuasa doamu yang melindungi dia. Dia sekolah, anakmu, cucumu sekolah, siapa yang jaga dia? Doa yang kamu lepaskan, Tuhan lindungi dengan darah Yesus anak-anakku, cucuku. Tutup bungkus. Anda jadi opa, jadi oma, mangkong, doakan terus kan anak-anakmu. Jadi jangan ngomong gini, saya udah tua pendeta, saya gak bisa apa-apa. Engkau masih bisa berdoa. Doamu sangat penting menopang keluargamu. Istri, topang doa suamimu. Suami, topang seisi rumahmu dengan doa. Itu doa menopang melindungi kita. Makanya Tuhan suruh apa? Doa itu disiplin, baru tongkat diberi sama kita. Lalu yang kedua dengan cepat saudara ya. Disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita ini ayatnya Kisah 17 ayat 10 sampai 11. Saya baca dengan cepat saja. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari menjadi kitab suci dan seterusnya. Setiap hari. Jemaat Berea luar biasa. Disiplin membaca firman. Apakah ada disiplin membaca firman? Ada istilah no Bible, no breakfast. Itu bagus ya. Tidak akan sarapan dulu, tidak akan kerja dulu sebelum sarapan firman Allah. Saya pinjam istilah Pak Paulus Bambang suka katakan sarapan pagi dengar firman Allah ini. Dan banyak orang ikuti istilah ini. Saya ikut sarapan pagi GSP di Jombang lewat firman Allah. Kan kami munculnya pagi, ini firman Allah diberitakan. Sebelum ada aktivitas, baca dulu firman, dengar dulu firman. Firman itu disiplin. Jadi kekuatan buat kita. Yang terakhir saya bagikan saudara ya. Disiplin dalam memberi. Di ayat ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ada jemaat Makedonia sampai memaksa Paulus jadi memberinya itu dengan kerelaan dalam kondisi kekurangan, dalam masalah. Paksa Paulus, kami ingin menjadi bagian dari pelayanan. Mereka memberi melebihi ekspektasi dari Paulus sampai Paulus kagum. Kok bisa mereka memberi melebihi dari kemampuannya? Bukan dipaksa, bukan didorong-dorong Paulus. Mereka memberi dengan rela. Memberi itu nggak bisa dipaksa. Itu muncul dari hati, kayak mata air keluar. Biarlah disiplin memberi ini pun ada dalam kehidupan kita. Karena pada saat orang memberi, saat yang sama dia akan menerima. Melepas, dia akan kembali menerima. Jangan kita jadi orang Kristen diberkati hanya 1 tahun sekali pada waktu Natal. NN 250 itu bangga luar biasa. 1 tahun sekali, itu pun dia bangga. Memberi bukan cuma di gereja batasannya. Di mana saja Anda bisa menabur. Di mana saja Anda bisa jadi berkat. Karena ternyata ini pun bagian perintah Tuhan yang kita mesti disiplin. Jangan cuma setahun sekali Anda jadi berkat pada waktu Natal. Apalagi kalau Anda bisa melepas dalam kehidupan itu yang memberi berkat. Itu ada rasanya ingin jadi berkat. Saya percaya Anda akan semakin diberkati. Tongkat itu semakin diberi sama Tuhan. Berurusan sama saudara. Karena disiplin bagaikan gada, pembuka jalan. Halangan dibuka, penyumbat dikebuk, terbuka. Sumbatan itu mengalir berkat. Jadi gada itu penting disiplin kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Saya mau doakan saudara.